Halo brotherku, kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul I Saw the Devil. Film ini menceritakan tentang seorang anggota kepolisian yang mengalami nasib buruk yang menimpa dirinya, di mana tunangannya tewas dibunuh oleh seorang psikopat. Bagaimana keseruan dari filmnya? Mari kita lanjutkan. Tolong ini mah, langganan yuk. Abis langganan, nyalain lonceng sebelah sini. Cakep kan? Ya udah. Cerita diawali oleh seorang wanita yang mengalami insiden di mana ban mobilnya pecah. Kita sebut saja namanya Surti karena memang susah ya nama-nama orang Korea itu. Dan saat itu hari sudah larut malam dan tidak ada orang satupun. Tapi kemudian dia menelpon tunangannya yang bernama Kim. Kim pun merespon tunangannya di telepon dan telah menghubungi mobil derek untuk menjemput keberadaan tunangannya dan menyuruh tunangannya untuk tetap tenang saja di dalam mobil. Tapi tiba-tiba datang seorang pria yang tak dikenal menghampirinya dan menawarkan diri untuk bisa membantunya. Tapi Surti menolak bantuan si pria misterius ini dan lebih baik tetap dia menunggu kedatangan mobil derek yang telah dihubungi oleh Kim. 감사한데요. 그냥 견인차 기다리는 게 좋을 것 같아요. Tapi tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi di mana si pria misterius ini memecahkan kaca mobil Surti dan menganiaya Surti sampai tak sadarkan diri dan menyeret Surti. Dan membawa Surti ke rumah si pria ini. Nama si pria ini bernama Kyung Chul. Kita panggil dengan nama Chul. Ketika Surti telah ditelanjangi oleh Chul dan akan dibunuhnya. Tapi Surti sebelum akan dibunuh memohon untuk jangan membunuhnya karena dia sedang mengandung. Tapi Chul tidak menghiraukan ucapan dari Surti dan langsung menebas kepala Surti dengan alat pemotong yang Chul miliki. Singkat cerita, polisi pun mulai mencari keberadaan Surti karena orang tua dari Surti merupakan mantan inspektur kepolisian Korea yang sudah pensiun, sekaligus calon mertua dari Kim yang sekaligus berprofesi sama seorang polisi. Anggota polisi dan tim forensik pun mulai menyisir tempat terakhir Surti menghilang sewaktu ban mobilnya pecah. Dan benar saja mereka menemukan bagian kepala Surti yang telah terpotong. Kim pun baru saja tiba dan ayah dari Surti pun juga sudah ada di lokasi. Mereka pun sangatlah syok melihat insiden memilukan ini, di mana putri kesayangannya tewas secara mengenaskan dan Kim juga mengalami hal yang sama, apalagi mereka dalam waktu dekat akan melakukan pernikahan. Bahkan yang lebih menyayat hati Kim bahwa Surti sedang mengandung anaknya. Akhirnya Surti dimakamkan dengan layak walau hanya dengan potongan kepala saja yang ditemukan. Kim pun mengalami kesedihan dan depresi yang sangat amat mendalam. Kim pun bertekad dan berjanji akan memburu si pelaku pembunuh tunangannya dan akan memberi 1000 kesakitan sebelum dia harus tewas. Kim akhirnya meminta untuk cuti beberapa minggu karena dengan alasan dia ingin menenangkan pikirannya. 그래, 얼마나 줄까? 뭐 급하게 하겠습니다. 뭐 나야 네가 그래주면.
Tapi kenyataannya Kim tidaklah cuti, melainkan dia menjalankan misinya seorang diri untuk memburu si pembunuh tunangannya. Kim akhirnya meminta bantuan kepada rekan polisinya untuk meminjam alat GPS yang berbentuk pil. 신기하지 않아요? Teman Kim pun memberikan pinjam alat GPS itu kepada Kim. Dan misi pemburuan pun telah dimulai. Kim telah mendapatkan DPO ketiga orang yang dicurigai terlibat kasus pembunuhan. Tapi belum adanya bukti pasti, jadi polisi belum bisa untuk menangkap ketiga DPO ini. Tapi Kim tidak peduli dengan bukti apapun karena sudah kagok edan. Kim akhirnya menemui satu persatu DPO tersebut dan Kim aniaya begitu saja. Tapi sayangnya target yang telah dianiaya oleh Kim bukanlah pelaku pembunuh tunangannya. Dan hari pun sudah larut malam, kemudian Kim ingin sejenak tidur. Tapi hati dan pikiran Kim masih belum tenang, amarah masih membara bagaikan diteror oleh Bang Emok. Kim pun akhirnya mencoba untuk memburu DPO ketiga karena mungkin saja ini pelakunya. Kim pun tidak ingin salah orang lagi, maka dengan ini Kim harus sabar untuk memburu DPO ketiga ini. Pagi pun tiba, Kim mendatangi rumah DPO ketiga dengan menyamar menjadi agen asuransi, tapi sayangnya orangnya sudah pindah rumah. 우선 제 계약자이신 장경철 씨가 맞는지를 확인을. Tapi untungnya keluarga dari orang tersebut memberitahu alamat rumah barunya. 어디 사시는지 알아? 왜요? Kim telah sampai di rumah target ketiga ini dan Kim sangat tercengang saat masuk ke dalam rumah target ketiga ini. Kim menemukan banyak sekali pakaian dalam wanita, parfum maupun sepatu wanita. Kim berjalan ke arah belakang rumah itu dan Kim sangat terkejut karena menemukan cincin tunangannya yang masih ada di selokan. Kim pun merasakan hancur, pedih, tersayat, tergores, tercincang sekali hatinya dan Kim yakin bahwa target ketiga ini adalah pelaku pembunuh tunangannya. Scene pun berganti di sebuah bis sekolahan terjemput yang telah dikemudikan oleh Chul. 기사님, 애들 딴 데 내려주지 마세요. 예. Karena Chul bekerja sebagai supir bis antar jemput di sekolah itu dan Kim sudah mengetahuinya dan telah memasangkan GPS di bis tersebut. Dan malam pun tiba, Chul mulai melancarkan aksinya kembali untuk membunuh dan memperkosa seorang remaja wanita yang belia karena si remaja ini tertidur di bis sementara yang lainnya telah turun terlebih dahulu. Chul pun membawa remaja gadis ini ke sebuah perkebunan yang sepi dan akan memperkosanya sebelum gadis itu dibunuh. 야, 너 좋아하면 안 되냐? Tapi sayangnya aksi dari Chul berhasil digagalkan oleh kedatangan Kim yang tiba-tiba datang. Dan terjadilah pertarungan yang cukup lumayan sengit antara Kim dan Chul di area perkebunan itu. Pada akhirnya Kim berhasil melumpuhkan Chul dan akan mendagor Chul dengan batu yang sangat besar.
Tapi aksi itu Kim gagalkan karena Kim akan memberi 1000 kesakitan terlebih dahulu kepada Chul. Dan saat Chul sudah pingsan, Kim memasukkan paksa pil GPS ke dalam mulut Chul. Sehingga kalau nanti Chul sadarkan diri, Kim bisa terus mengintai keberadaan Chul walau berbeda lokasi. Kim juga akhirnya menolong remaja gadis yang hampir jadi korban pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Chul, dan mengantarkan gadis remaja ini pulang menuju rumahnya. Setelah beberapa jam, Chul pun sadar dan heran kepada Kim bagaimana bisa dia membiarkan diriku hidup, bahkan dikasih duit pula di dalam ampau. Sungguh sangat sakit, ucap si Chul. Chul pun berjalan dan meninggalkan bis sekolah dan lokasi tersebut. Karena Chul sudah berpikir bahwa dirinya sekarang sudah menjadi buronan yang sangat tepat. Setelah itu Chul menaiki taksi untuk melanjutkan perjalanannya ke klinik dan akan meneruskan perjalanan untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Tapi hal tak terduga, ternyata si supir taksi ini merupakan pembunuh juga, dan supir taksi itu membawa temannya di belakang yang merupakan sama-sama pembunuh. Akhirnya Chul dengan insting psikopatnya telah mengetahui mereka berdua seorang pembunuh juga, dan terjadilah aksi tusuk menusuk di dalam mobil taksi tersebut dan mereka berdua tewas oleh Chul seorang diri. Chul pun keluar mobil dan membuang mayat mereka berdua ke tepi sungai. Dan Chul membuka bagasi belakang untuk mencari baju karena bajunya sudah dilumuri banyak darah. Saat Chul sudah membuka bagasi, ternyata sudah ada mayat. Chul pun membuang mayat itu juga dan menemukan baju yang layak ia pakai. Chul pun berganti baju dan membersihkan mukanya di sungai itu. Chul pun melanjutkan perjalanannya lagi, dan dari jarak jauh Kim telah memantau keberadaan Chul dengan alat GPS dan langsung membuntuti Chul. Walau jaraknya sedikit agak berjauhan karena kalau dekat takutnya nanti ketahuan oleh Chul. Pagi pun tiba, Chul telah sampai di klinik dan akan mengobati lukanya. Setelah Chul mau menebus obatnya, Chul langsung sange berat melihat susternya yang masih belia dan ingin memperkosanya. 22이요. Dan akhirnya Chul mulai melancarkan aksi bejatnya dengan menjebak suster belia ini di gudang obat. Suster ini pun dilecehkan oleh Chul dan pada saat itu Kim mendengar suara rintihan dari suster itu. Dengan alat canggih GPS-nya, Kim pun dengan cekatan langsung datang dan menghampiri Chul yang sedang dikulum sosisnya oleh suster belia itu. Kim pun tanpa banyak omong langsung menghantam kepala Chul dengan alat pemadam api. Mangga mamam, gagal enak-enak jadinya si Chul. Kemudian Kim menyiksa kembali Chul dengan menusuk area tumit kakinya dengan pisau bedah. Ini adegan yang paling mengilukan guys. Chul pun menjerit kesakitan, mangga mamam. Setelah itu Chul tersadar di luar mobil taksi yang dia bawa. Chul pun sangat amat heran dan kebingungan apa yang telah dilakukan Kim karena dia bisa menemukan keberadaannya terus-menerus. Dan anehnya lagi, Chul kakinya sudah diobati dan diperban walau diobatinya seadanya. Setelah itu Chul melanjutkan perjalanannya untuk bersembunyi walau dengan kondisi kaki sudah pincang. Chul akhirnya pergi menuju kediaman rumah temannya yang masih satu profesi dengannya, yaitu seorang psikopat atau pembunuh. Dan langsung disajikan daging manusia karena temannya Chul merupakan psikopat di bagian kanibal. Dan Kim juga telah sampai di rumah temannya Chul.
Setelah Chul dan temannya selesai makan, Chul beristirahat di lantai atas dan teringat dengan aksi Kim yang di luar logika. Bisa menemukan keberadaannya terus-menerus dan menyiksa Chul tanpa membunuhnya. 잡았다 풀어주고 먹잇감의 고통을 즐기. Sungguh Chul pun dibuat heran oleh aksi yang dilakukan oleh Kim terhadap Chul. Scene berganti ke temannya Chul dan teman dari Chul sedang mengeluarkan tawanan wanita untuk dia eksekusi dan dia konsumsi dagingnya. 그러지 마라. 그 새끼 미연이 Tapi saat teman dari Chul akan membunuh tawanan wanita ini, Kim pun datang dan langsung menyerang temannya Chul sehingga tawanan wanita itu pun berhasil kabur dan selamat. Dan Kim pun menancapkan obeng tepat di area lengan temannya Chul. Sadis guys. Aksi Kim pun diketahui oleh Chul dan langsung menembakkan shotgun ke arah Kim. Kim pun dengan lincahnya keluar dengan cepat ke arah jendela dan naik ke lantai atas dan langsung masuk ke sebuah kamar. Dan Kim menemukan sebuah tongkat besi yang cukup lumayan runcing. Dan menemukan jeratan untuk memancing. Sehingga dengan itu Kim langsung melemparkan jeratan itu ke lantai.